Yang ketiga, fungsionalitas suatu tindakan sangat ditentukan oleh seberapa besar tindakan itu bermakna bagi semua jemaat. Faktor ketiga, bertindak menurut tata waktu secara proses. Pertama, perencanaan yang matang sangat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Yang kedua, ada program jangka pendek, menengah dan panjang yang harus benar-benar direncanakan. Yang ketiga, tindakan yang benar di waktu yang tepat dapat dilakukan dengan secara sengaja dan sistematis. Faktor keempat, bertindak menurut tata ruang atau penggembalaan organisasi. Ciri-cirinya, menemukan orang yang tepat di tempat yang tepat. Artinya pembangunan jemaat itu harus ditemukan orang yang tepat dalam tempat yang tepat. Terdapat pemimpin yang bisa mengelola hal itu. Nah, yang kedua, pengelolaan secara organisasi adalah hal yang mesti dilakukan. Ciri ketiga, penataan secara organisasi menolong kita untuk menyentuh semua daftar program. Syarat kelima, mengaktifkan partisipasi jemaat. Ciri-cirinya, sama-sama memikul beban dan tanggung jawab sebagai bentuk proses pembelajaran demi terciptanya vitalitas gereja. Yang kedua, melihat dan menghargai karunia yang berbeda dalam diri setiap partisipan. Ciri ketiga, melibatkan seluruh partisipan dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan jemaat tersebut. Nah, tentang catatan kritis saya, apakah dengan adanya pembangunan jemaat kita bisa dapat menggunakan politik praktis dari gereja di negara kita di Indonesia ini? Yang pertama, kita dilarang berpolitik identitas untuk memperkaya diri sendiri dan menggunakan jabatan dengan berkedok menyampaikan suara kenabian dari Allah. Tetapi kita harus menjadi contoh, menyampaikan apa pesan dari Allah itu sendiri. Contohnya adalah Yesus itu adalah politik agung karena ia mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa meninggikan diri sendiri. Artinya, jadilah hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Tentang kepemimpinan gerejawi, kepemimpinan selalu muncul dalam berbagai literatur yang berbicara tentang hidup menggereja. Kepemimpinan pun dipercaya menjadi salah satu elemen penting yang memberikan pengaruh pada bagaimana gereja dapat mempertahankan dirinya dan menjalankan misinya secara baik dan benar. Nah, di dalam pembicaraan terkait kepemimpinan gereja tersebut, topiknya tidak lagi sekitar persoalan gaya atau model kepemimpinan, tetapi lebih pada bagaimana kepemimpinan gereja membuka diri dan memahami berbagai isu apa yang memerlukan perubahan sikap dan paradigma. Ada semacam kesadaran untuk membangun kepemimpinan yang adaptif dengan konteks dan perubahan yang ada, serta memberikan orientasi yang seimbang, baik kepada orang-orang yang dipimpin maupun tujuan-tujuan gerejawi yang hendak dicapai. Sikap kepemimpinan seperti ini menunjukkan keterbukaan dan sikap dialogis yang mendukung hidup menggereja yang juga terbuka dan dialogis. Ketidakmampuan atau bahkan kegagalan gereja untuk mengembangkan kepemimpinan dapat menjadi penyebab dari persoalan pada partisipasi, bahkan pada bagaimana gereja menjalankan misinya menurut John Hendricks. Pertanyaan observasi pembangunan jemaat yang diajukan di sini adalah, sampai sejauh manakah kepemimpinan gereja dijalankan dengan berangkat dari pemahaman pada isu dan kebutuhan jemaat? Lalu bagaimana kepemimpinan gereja yang berjalan berpengaruh pada kehidupan yang menggereja? Untuk menjawab tentang sampai sejauh mana kepemimpinan tersebut dilaksanakan adalah
seorang gembala atau pemimpin jemaat tersebut harus memiliki sifat-sifat karakter sebagai pemimpin yang rendah hati, di mana pemimpin tersebut tidak menggunakan jabatannya sebagai bentuk untuk memerintah, namun sebagai melayani jemaat-jemaatnya sesuai dengan perintah Allah, di mana Yesus turun kepada umatnya untuk menolong, bukan untuk memaksa mereka membayar berbagai macam pengobatan yang dia lakukan. Demikianlah hasil laporan saya tentang berteologi praktis dalam pembangunan jemaat. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Terima kasih.